Ini ada kasus dari Bu Sri Bekasi di SKD 46, SKD Abang. Kalau Anda mau diskusi atau apapun, silakan WA saya 0815575 kali. Gratis berdoa doa terbaik. Assalamualaikum, saya Ibu Sri dari Bekasi. Begini Cap, mau tanya saya. Pertama, saya pinjam ke BRI 120 juta, sekarang sudah 3 kali top up, jadi 240 juta. Setoran per bulan 6.300.000, saya lancar selama 7 bulan. Terus bulan ke-8 saya udah nggak usah ke catering lagi, saya pinjam buat modal usaha setoran, saya mulai oleng, terus katanya diperkecil menjadi 4.200.000, tapi saya juga belum mampu bayar full. Tiap bulan saya setorin terus adanya duit kadang 1 sampai 2 juta, nggak pernah bolong. Bulan kemarin nanti sama kepala unit datang ke rumah mulai neror saya, udah bawa stiker mau disegel rumah saya. Bagaimana cara cepet mohon pencerahan. Gaji suami saya cuma 5 juta, anak satu di pesantren, terus orang bank yang ngomong katanya anak saya suruh berhenti jadi pesantrennya. Astagfirullahaladzim, pesantrennya banget ngomongnya, meskipun kurang tetap saya storin kayak mohon pencerahan. Jadi riba itu apalagi KPR atau bentuk kredit lainnya itu penghisap darah kita gitu, penghisap keuangan kita, jadi habis-habisan gitu. Dan ini hutang bank tuh luar biasa jebaknya gitu. Ketika Anda melancar beberapa kali langsung disuruh top up, top up, top up, sampai Anda nanti muntah sendiri, nggak kuat sendiri, akhirnya apa, kolab akhirnya apa, rumah dijual dan yang lainnya itu, dilelang atau apapun itu. Apalagi bank-bank pemerintah seperti ini, kemarin NPL-nya naik luar biasa, dia jual aset segala macamnya, bla bla bla, luar biasa. Jadi intinya apa, yang ditekan Anda, tekannya pasti berat gitu, sampai dia nyarankan seperti itu. Mohon disimak sob ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatilati adimi. Alhamdulillah nikmatul Islam liman wa kafa biman minimal. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Saya terprihatin terhadap Ibu Sri, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan keberkahan. Saya pernah mengalami, mungkin levelnya beda ya, tapi hampir semua orang yang mengalami sama sob. Ketika melakukan pinjaman riba dengan bank, segala macam-macam, penghasilan kita otomatis tetap harus dipotong. Apalagi 5.200.000 sampai 6.200.000 itu besar sekali tiap bulannya. Kita kadang ngerasa mampu untuk melakukan itu, tapi kita kebanyakan tidak mampu untuk mengelola keuangan itu. Hampir 98% nggak bisa mampu mengelola keuangan. Sehingga apa? Seolah itu jadi milik kita, seolah kita dapat penghasilan, padahal penghasilan kita tidak tetap. Ketika kita melakukan riba, berkah kita kecabut sob. Itu yang saya rasakan itu. Saya dulu sob, omset saya dulu minimal 25 sampai 10 M tiap bulan itu. Sekarang 200, 300, 500 juta ya susah dulu. Kalau dulu menggunakan uang bank, riba dan yang lainnya, kerja hampir luar biasa. 12 jam aja kurang, saya capek luar biasa, ibadah berkurang segala macam-macam, tapi apa hasilnya nggak ada sob. Sekarang omset 200, 500 sampai tinggal 10%-nya. Alhamdulillah masih bisa mencukupi dan saya pun kerja lebih santai gitu. Kenapa? Karena tidak ada cicilan, tidak ada potongan gitu. Terus gedung milik saya sendiri semua udah saya bebaskan semua. Jadi saya kehilangan aset cukup besar ya. Kalau di total jenderal aset saya yang hilang, dan dengan hutang mungkin 10 eman yang 10 eman lebih yang saya tutupi, saya mungkin kehilangan aset sampai 25 M kalau lihat keuntungan. Tapi nggak apa-apa, berkahnya apa? Masih ada aset-aset tertinggal dan nilainya cukup besar juga gitu. Ya seperti itulah jadi intinya. Jadi saya putuskan sekarang ini, kenapa saya tenang ketika COVID dan yang lainnya. Saya tidak mecat karyawan karena apa? Karena ya kita seadanya aja. Jadi kalau pekerja, jadi menimbulkan kreativitas gitu. Jadi kalau utangan itu membunuh kreativitas kita gitu. Kalau dulu mungkin saya mengandalkan DP doang, 20-30%, sisanya pakai uang bank. Ternyata apa? Problemnya di belakang kadang ada yang nunggak, gampangin piutang segala macam. Akhirnya piutang kita numpuk, piutang kita nggak ketarik, utang kita numpuk gitu. Akhirnya apa? Selesai sendiri gitu. Apalagi ketika dicabut Allah berkahnya. Karena riba itu musuh jadi musuh Allah dan Rasul. Hindarkan itu, tobat dulu lah gitu. Jadi tobat dan perbanyak istighfar gitu. Jadi tobat itu harus diiringi dengan tidak melakukan lagi gitu. Apa yang harus dilakukan kalau udah terlanjur seperti ini? Ini sob, intinya apa? Yang Ibu Sri lakukan sudah benar. Bayar aja semampunya dulu. Jangan sampai keluar anaknya segala macam-macam. Bicara dengan suami, bicarakan dan ingat ya, menyelesaikan masalah riba itu bukan urusan hanya istri atau suami saja gitu, meskipun dan tidak boleh saling menyalahkan gitu. Kebanyakan orang menyelesaikan masalah riba, hutang dan yang lainnya ditekan segala macam-macam, hanya ikut emosi, terus apa yang terjadi?
kita saling menyalahkan. Intinya apa lagi? Banyak yang berantakan rumah tangganya ini. Kalau di rumah tangga tidak ada keberkahan, tidak ada kasih sayang, tidak ada kebahagiaan, apalagi anaknya disuruh berhenti pesantren, segala macam, itu luar biasa gitu, hancur-hancuran. Buat apa hidup kalau Anda hanya menikmati kehancuran gitu? Lakukan dengan baik. Susah kayak, alhamdulillah saya bisa lakukan ini. Jadi saya mengeluarkan riba ya, tanpa saya kerja keras habis-habisan segala macam-macam, bla bla bla. Alhamdulillah selesai tuh. Pas Covid kemarin omset saya jatuh, kan saya udah bilang saya jatuh omset saya segala macam-macam. Tadinya saya luar biasa omsetnya, saya jatuh tinggal 10%-nya, tapi tetap masih bisa lunasi. Hampir 10 aset, 10 titik saya tutup gitu. 10 M lebih gitu. Jadi intinya apa? Alhamdulillah gitu. Bisa ketutup. Gimana caranya? Ya caranya gimana? Kita tobat segala macam-macam. Sob rezeki itu gitu. Kita jangan hanya fokus mencari uang, minjem sana menggunakan segala cara, tapi berkah kita nggak, tobat kita nggak kita perhatikan gitu, keberkahan harta kita gitu. Kalau kita masih salah, anggaplah nyicil itu urusan Anda gitu. Jadi intinya apa? Urusan Anda dengan Allah, Anda perbanyak istighfar gitu. Ya Allah, aku masih berkubang riba, tapi aku yang mampu aku lakukan hanya bayar mampunya. Ya udah, tapi aku dia tidak mau riba lagi. Dan usahakan niatkan untuk tidak melakukan hutang-hutang lagi itu. Itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak melakukan hutang lagi dan tidak melakukan bahkan hutang pribadi saya enggak, karena merendahkan hutang itu. Ketika kita nggak mau bayar, kita jadi nggak konsentrasi di pekerjaan. Saya sekarang konsentrasi di pekerjaan. Seluruh karyawan saya itu konsentrasi di pekerjaan. Kenapa? Tidak ada yang lagi di kantor saya gitu. Saya buat diri saya tenang, saya buat karyawan saya tenang gitu. Sedangkan di kantor sahabat saya itu supplier numpuk, ada 5 orang, 4 orang nungguin aja gitu. Apalagi pas Covid dulu. Ada yang utang 2M, 3M, saya punya seperti itu, datang ke tempat saya, kok Pak Ridwan cash, kalau saya pembelian ke distributor pun, kaget tuh nggak, saya cash on delivery gitu, cash apa before delivery gitu. Kok bisa ya? Saya balik gitu, ternyata tanpa hutang bisa kok gitu. Jadi hutang itu membunuh kreativitas kita di dalam berusaha gitu. Oke, saya bahas ini. Apa yang saya lakukan Bu? Nah, itu bukan surat segel buat pelang segala macam, itu hanya tulisan bahwa rumah ini masih dalam jaminan bank, itu nggak masalah. Ibu amankan aja surat ininya, kalau memang ditempel, kalau dipilih kayak cat ulang, kalau ditempel ya copot aja nggak apa-apa. Itu membuat mental ibu supaya serius dulu. Nah, ibu pun begini lah, harus ada exit point nih gitu. Dengan cara apa? Kalau udah nggak mampu lagi ya berusaha untuk menjual atau gimana gitu. Mohon Pak, jadi solusi menjual tuh wajib kita punya, karena kita harus ada keikhlasan di situ. Saya pun contoh ya, sekarang ini saya lagi ngiklankan showroom saya di Pecatu dulu. Harga realnya 5 miliaran, saya jual 3,5 pun saya jual 3,5 miliar. Apa-apa, kalau laku untuk nutupin hutang dulu. Padahal tempatnya strategis sekali saya lihat sekarang ini, karena di pinggir jalan Lame, di dekat Pecatu Geraha dulu. Tapi mau nggak mau, sayang nggak sayang, saya jual. Termasuk hostel saya, Pondok Sari, mungkin sebagian kan 600 meter tanahnya. Ada 2 bangunan, 1 bangunan mungkin saya jual sebagian. Kenapa? Harus diikhlaskan kan. Dulu saya kehilangan villa juga, nggak apa-apa. Toh villa tuh nggak ada manfaatnya juga bagi saya gitu. Kalau disewakan sama boleh, kadang-kadang dipakai jinah mungkin, bukan suami istri gitu. Jadi intinya apa? Harus ada keikhlasan dulu gitu. Pertama tobat, kedua keikhlasan. Ketika mental yang kuat, siapkan mental. Jangan berantem dengan suami istri. Bahagiakan, kita sering membahagiakan, terutama keluarga kita gitu. Even masih dalam keadaan susah gitu. Jadi kita berusaha bahagiakan, tidak perlu saling menyalahkan gitu. Terus nikmati, jalani, ikhlaskan gitu. Semua prosesnya, mau dimarahi, mau diapain, simpen aja. Nah sekarang ini mulai teknisnya ya. Tadi kalau mentalnya sudah disiap ya. Teknisnya adalah apa? Pertama, buatkan surat SP1, isinya payment history mau sending. Contohnya saya kirim nanti. Atau lihat aja di WA grup saya, kan ada tuh di katalognya gitu. Contoh minta payment history non outstanding gitu. Payment history adalah apa? Catatan pembayaran kita. Kita bicara nanti perannya perang data. Jadi sekarang nih mulai saat ini harus siap mentalnya. Dan harus siap ke pengadilan. Cap, saya nggak mampu ke pengadilan, Cap, segala macam, karena saya nggak ngerti hukum. Saya awalnya nggak ngerti hukum. Namanya pengusaha kan apapun bisa diusahakan gitu. Akhirnya kita belajar gitu. Saya ikut pengadilan, ternyata mudah kok gitu loh. Asal mentalnya kuat gitu. Dan gini loh, kalau menggunakan pengacara, kalau nilai utang tidak terlalu besar kan luar besar sekali ini ya. Siapkan aja mentalnya kalau di pengadilan itu. Kalau butuh dampingan, nanti ada pendampingan segala macam-macam. Saya bantu insya Allah gitu. Jadi kalau susah-susah banget, jadi siapkan mentalnya pengadilan, karena pasti nanti jatuh-jatuhnya, ujung-ujungnya kalau udah seperti ini, jatuhnya ke lelang. Kita harus melakukan perlawanan. Dan perlawanan sesuai SOP gitu. Standard Operation Banknya. Jadi intinya apa? Minta payment history. Nah, semua perlawanan kita itu based on data itu. Jadi ada payment history, ada outstanding. Nah, jumlahkan di situ di payment history berapa yang sudah Anda bayarkan itu. Dan berapa yang sudah pinjaman Anda, berapa yang sudah bayarkan. Tadi 240 juta anggaplah. Ternyata Anda sudah bayar 150 juta gitu. Dan bank masih lagi 200 jutaan atau 240 juta, 230 juta masih besar tuh. Nah, itu dinegosiasikan. Nah, gunakan strategi buying time. Semakin lama semakin asik, negosiasi aja.
Dan buat supaya kita tidak kooperatif, cukup kooperatif, bayarkan semampunya 1 juta, 1,5 juta. Kalau ada uang lebih silakan. Dan niatkan, ya Allah, aku masih berdosa. Istighfar aja, doain. Berdoa, perbanyak istighfar aja. Kalau anda nggak kuat, kalau anda mau double kayak saya gitu, stop sama sekali membayar gitu. Saya lawan sampai ke pengadilan, itu yang saya lakukan itu. Dan kalau di saya pengadilan, ya udah saya bilang. Terakhir kan saya bilang ke bank, kalau pengadilan berarti kita akan lama prosesnya ini. Akhirnya selesai tuh. Tapi itu semua tergantung kemampuan anda dalam negosiasi gitu. Dan saya pun pernah kalah. Jadi kalah menang tuh biasa gitu dalam bisnis gitu. Kalau kalah ya kita sabari, kalau menang kita syukuri, ya udah selesai seperti itu gitu. Jadi ya itulah dia. Jadi kalau bisa sih ibu dengan suami bicarakan, ikhlas kan jual rumah itu. Jadi nanti kalau nempelkan ini, anda tempelkan rumah ini dijual, hubungi pemilik siapa, bapak atau ibu gitu. Daripada nanti kedepannya kehilangan gitu. Pasti harus ada jalan akhirnya gitu. Dan kita harus siapin exit point yang paling pahit sekalipun, harus sadar gitu. Dan insya Allah ya, Cap, saya nanti kalau ini nggak punya rumah lagi segala macam sedih, insya Allah bisa lagi kalau asal anda yakin. Saya setiap kehilangan aset, saya doa, ya Allah. Contoh saya kehilangan villa gitu, ya Allah. Saya dulu saya pengen villa, ada kolam renang, saya baru nginep cuma sekali loh dipakai sama saya gitu. Iya, terus udah gitu apa? Ternyata apa? Gantikan ya Allah villa saya, Allah, kehilangan villa saya ini dengan 10 kali lebih besar lagi nilainya dan juga berkahnya gitu. Dan jadikan saya terhapus dari dosa ribanya dan bukakan pintu berkahnya. Alhamdulillah, saya ikhlas, saya ada rezeki lagi. Kadang-kadang kita tidak yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki lagi. Kita kadang-kadang seperti itu perkiraan kita gitu. Jadi siapa dulu payment history mau sendingnya, mintain surat ke mereka semua, udah gitu baru. Yang kedua, SP2-nya adalah minta kelengkapan. SKMAT, APHT, perjanjian kredit dan yang lainnya gitu. Ada kok di contohnya gitu. Saya buatkan contohnya. Jadi minta ini kelengkapannya. Ketiga baru kita negosiasi gitu. Dan prosesnya kalau anda tahu itu cukup lama, sob. Saya aja bisa 2 tahun 3 tahun. Dan kita kan dalam proses itu kita berusaha. Yang paling utama adalah apa bagi anda? Belajarlah hidup hemat gitu. Jadi saya pun menurunkan standar hidup saya. Tadi yang mobilnya 2000 cc saya turun ke 1200, 1300 gitu. Mobil tadi ya gimana tuh harus hemat gitu. Jadi belajar hemat segala macam-macam. Dan intinya apa? Kumpulkan uang itu. Jadi masa 2 tahun tidak bisa mengumpulkan untuk setidaknya beli tanah dulu di mana gitu. Jadi harus ada keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah akan ganti dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan lagi silakan bertanya lagi di grup SKDA. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 sore tanggal 13 Juni sob ya, masih kondisinya masih ini dia, kita masih lembur sob, kancing proyek ya. Di bawah workshopnya.